aku suka film bakalan review film Bollywood tahun 2017 yaitu Mom. Bergenre drama dan thriller, film ini disutradarai oleh Raffi Udiawar, sementara penulis naskah skenario ditulis oleh Girish Kohli. Scene diawali seorang guru bernama Devki yang sedang mengajar di kelas. Saat pembelajaran berlangsung, ada salah satu siswa bernama Mohit yang mengirimkan video porno kepada seorang siswi bernama Arya. Namun, ketika temannya ingin melihat, dia langsung teriak dan seisi kelas tertuju padanya. Guru tersebut meminta ponsel Mohit dan langsung dibuang melalui jendela. Malam harinya, Devki sedang makan malam dengan keluarganya, dan di situ juga ada Arya. Jadi, Devki adalah ibu sambung Arya. Namun, ia tidak menyukai ibu sambungnya itu. Sampai-sampai si Arya ini memanggil ibunya itu bukan dengan sebutan mom, tetapi mem yang merupakan panggilan untuk seorang ibu guru di sekolah. Di sini mereka merencanakan untuk pergi liburan. Lalu Arya meminta izin kepada ayahnya untuk menghadiri sebuah pesta. Ibunya tidak menyetujui karena tempatnya terlalu jauh. Seketika itu Arya meninggalkan meja makan. Selang beberapa waktu ibunya masuk ke kamar dan mengatakan bahwa Arya boleh untuk datang ke pesta. Keesokan hari, ayah sedang bersiap-siap dan berpamitan untuk berangkat ke New York selama 10 hari. Tibalah hari Valentine dan Arya sedang berdandan untuk menghadiri pesta. Ia berangkat dengan dua temannya bernama Sapna dan Rishi. Dan ibu Arya mengatakan untuk tidak pulang terlalu malam. Di tempat pesta, mereka minum dan berjoget. Di tempat tersebut ternyata juga ada Mohit. Jadi Mohit ini suka sama Arya, tetapi Arya nggak suka sama Mohit. Saat Mohit menghampiri Arya, ia hanya cuek dan ia mendorong Mohit. Di tengah pesta, Rishi mendapatkan telepon untuk ke bandara dan meninggalkan mereka. Namun ia berkata akan kembali lagi. Mohit yang kesal langsung kembali ke tempat duduknya. Lalu kakaknya Mohit bernama Charles Diwan membawa 2 gelas minuman yang ditambah dengan pil dan menghampiri Arya. Tetapi Arya menolak minuman tersebut, dan minuman tersebut malah diambil dan diminum oleh Sapna. Lalu Charles pun pergi meninggalkan mereka berdua dan kembali bersama Mohit. Mohit menertawakannya. Sapna menyuruh Arya untuk menghampiri Kabir, lelaki yang ia sukai, untuk menyatakan perasaannya. Namun ternyata ia secara langsung melihat bahwa Kabir sudah memiliki kekasih. Arya langsung menghampiri dan mengajak untuk pulang. Tetapi Sapna merasa pusing dan menyuruh Arya untuk menghubungi Rishi agar datang. Arya keluar untuk menelpon Rishi. Di sisi lain, Devki gelisah karena Arya tak kunjung pulang. Ia menelpon dan mengatakan bahwa Arya akan pulang dalam 40-45 menit. Saat di luar, Arya diculik oleh seorang lelaki yang merupakan teman dari Mohit tadi. Arya mencoba melawan, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu ia dimasukkan ke mobil. Mohit yang mengendari mobil tersebut berkata, "Sekarang panggil ibumu." Arya yang berteriak dan meronta akhirnya ditonjok, lalu ia diperkosa bergiliran. Tak sampai di situ, Arya yang tidak sadarkan diri dibuang ke selokan. Devki yang cemas karena Arya yang tak kunjung datang, langsung menjemput Arya ke tempat pesta. Sesampainya di tempat pesta, ia menanyakan kepada teman-teman Arya, namun mereka tidak mengetahui di mana Arya. Devki langsung ke kantor polisi untuk melaporkan anaknya yang belum pulang ke rumah, namun polisi tidak bisa berbuat banyak. Di kantor polisi tersebut ada seorang detektif yang mendengar pembicaraan mereka, Daya Shankar Kapoor atau biasa dipanggil Deka. Ia memperkenalkan diri seorang detektif pribadi dan menawarkan diri untuk membantu kasus tersebut. Devki menolak, lalu ia diberi kartu nama. Pagi harinya, seseorang sedang lari pagi bersama anjingnya. Ia melihat Arya tak sadarkan diri di dalam selokan. Langsung menelpon polisi dan Arya dibawa ke rumah sakit. Devki langsung ke rumah sakit dan sangat terpukul ketika melihat kondisi Arya. Seorang polisi bernama Matthew Francis yang ditugaskan untuk menangani masalah tersebut datang menemui Devki, mengatakan akan memulai investigasi dan meminta pernyataan Arya ketika siuman.
Devki menelpon Anan, suaminya, untuk kembali. Arya mulai siuman, namun ia masih tidak menyukai Devki. Lalu ayahnya tiba dan sangat bersedih melihat kondisi putrinya. Di sisi lain, polisi sedang melakukan investigasi kepada teman-teman Arya pada pesta tersebut. Dan Arya juga sudah memberikan pernyataan. Polisi langsung menangkap para pelaku. Di rumah Deka, ia menonton berita di TV mengenai kasus pemerkosaan beberapa waktu lalu. Kasus pemerkosaan tersebut berlanjut di persidangan, dengan Arya yang bersaksi melalui video. Namun pada akhirnya tidak membuahkan hasil dan para pelaku dibebaskan. Sontak ayah Arya kecewa, marah dan menghajar para pelaku, dan Anan langsung diamankan oleh polisi. Devki melihat Deka yang juga berada di tempat tersebut, serta suaminya yang sangat kecewa dengan hasil persidangan. Kini Devki sudah tidak percaya lagi dengan polisi ataupun hukum. Di rumah, Arya mengurung diri dan ingin bunuh diri setelah melihat putusan pengadilan. Ia menjadi ketakutan ketika melihat Devki. Devki sangat bersedih. Setelah itu, Devki mengantarkan anaknya pria dan ia melihat Mohit berada di sekolah tersebut. Ia membuntutinya hingga akhirnya ia tertabrak truk yang melintas. Sesampainya di rumah, Devki mengatakan pada suaminya bahwa ia tidak bisa mengajar di sekolah dan akan memindahkan pria ke sekolah lain karena Mohit yang masih masuk sekolah seperti biasa. Devki yang sudah putus asa dengan keadaan akhirnya mengunjungi Deka untuk meminta bantuan. Deka menyetujuinya dan memulai untuk mencari informasi. Deka menyampaikan informasi mengenai Baburam kepada Devki. Lalu Devki mengunjungi seorang transgender yang telah ia didik untuk menjalankan bisnis. Devki meminta tolong kepadanya untuk memancing Baburam ikut padanya. Pagi harinya ia tergeletak dan pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Baburam ini ke kamar mandi dan ingin buang air kecil. Tapi dicari-cari anunya kok nggak ada. Pas dilihat, kok nggak ada beneran. Langsung ia terjatuh dan kepalanya terbentur keran air, dan ia meninggal. Keesokannya, polisi mencurigai bahwa itu adalah sebuah balas dendam, dan mencurigai Anan sebagai pelakunya. Detektif Deka bertemu dengan Devki di galeri seni dan memberinya USB, yang berisi informasi mengenai Charles Diwan. Jadi, Charles Diwan ini adalah sepupu Mohit. Devki mengumpulkan biji apel dan izin pergi untuk membeli bahan makanan. Namun ternyata ia pergi ke rumah Charles Diwan dan meminta tukang kunci untuk menduplikat kunci. Devki mencampurkan sianida biji apel ke dalam minuman Charles. Temannya yang melihat mulut Charles berbusa langsung menelpon Mohit dan menemui Charles di rumah sakit. Tanpa disadari, di sana juga ada detektif Deka yang menguping pembicaraan mereka dan memberitahukan kepada Devki. Devki memanaskan alarm kebakaran dengan korek sehingga alarm kebakaran berbunyi. Seketika Mohit beserta polisi datang ke rumah Charles. Namun sesampainya di sana tidak ada api. Polisi tetap melakukan pemeriksaan di rumah tersebut. Polisi menemukan narkoba. Selanjutnya, polisi yang lain menemukan banyak potongan apel di tempat sampah. Dan di laptop ditemukan histori resep untuk membuat sianida dari biji apel. Mohit ditahan atas kasus percobaan pembunuhan. Semua hal tersebut dilakukan oleh Devki. Sayangnya, ia lupa dan meninggalkan kacamata, dan hal tersebut membuat polisi mencurigai Devki. Di rumah, Devki sangat bersedih dengan keadaan Arya. Keesokan harinya, Devki datang ke rumah sakit menemui Charles Diwan dan mengatakan bahwa ia adalah ibu dari gadis yang diculik pada malam itu. Ketika ayahnya akan berangkat bekerja, Arya berkata ingin liburan ke tempat yang dulu direncanakan. Di sisi lain, saat Devki mengantarkan pria ke sekolah, polisi menemuinya untuk meminta tanda tangan Devki. Ia mencari kacamata dan polisi tersebut memberikan kacamata yang sama dengan miliknya. Tetapi Devki sudah memiliki kacamata lain yang sama. Polisi memberitahukan orang keempat adalah Jagan Singh. Selanjutnya, Devki menemui detektif Deka, dan ternyata polisi juga mengawasi di sana. Polisi langsung menghampiri Deka dan mengajak untuk minum teh. Polisi mulai menginterogasi Deka, namun pimpinan polisi meminta untuk melepaskannya. Nah, ini nih si penjahat yang keempat, Jagan Singh.
Ia datang mengunjungi si Mohit di penjara. Selanjutnya mengunjungi Charles di rumah sakit, dan tentunya di sana ada detektif Deka yang mengawasi. Jagan menanyakan siapa yang melakukan. Charles dengan susah payah mengatakan Mom. Jagan mulai paham yang dimaksud adalah ibu dari gadis tersebut, dan akhirnya Charles meninggal. Jagan menuju rumah Devki, namun tidak ada orang. Jagan menyadari bahwa ia telah diawasi oleh detektif Deka. Sesampainya di rumah, ia menelpon Devki. Ketika diangkat, Deka tidak jadi berbicara karena melihat Jagan yang masuk ke rumahnya. Devki mematikan telepon dan pergi keluar bersama keluarga. Jagan mengajar Deka dan merebut ponselnya. Lalu ia menghubungi panggilan terakhir di ponsel tersebut. Karena Devki dan keluarga sedang keluar, maka yang mengangkat telepon adalah staf penginapan. Dan Jagan mengetahui di mana keberadaan mereka saat ini. Lalu Jagan menembak Deka dan ia meninggal. Di sisi lain, Arya yang mulai pulih menikmati keindahan alam dengan keluarganya, tetapi ia masih belum bisa dekat dengan ibu sambungnya Devki. Selanjutnya, polisi datang ke rumah Deka dan memeriksa, namun tidak menemukan bukti. Matthew mengambil kacamata yang ternyata di kacamata tersebut ada kartu memori. Semua yang Deka lakukan terekam di kamera yang diselipkan pada kacamata tersebut, dan Matthew mengetahui apa yang terjadi. Devki dan keluarga kembali ke penginapan. Tiba-tiba listrik padam. Anand mengecek ke ruang bawah dan melihat Nagy, staf hotel, dalam keadaan kepalanya berdarah dan tidak sadarkan diri. Anand yang menyentari Jagan langsung ditembak. Di sisi lain, Arya menyalakan lilin di kamarnya dan melihat dari kaca ada Jagan. Arya terkejut. Devki yang melihat langsung menyuruh Arya untuk lari. Devki memanggil Anand, tetapi Anand di ruangan bawah tidak sadarkan diri. Devki melawan sekuatnya. Ia dibenturkan ke lantai dan kepalanya ditutupi kantong kresek hingga kesulitan bernafas. Selanjutnya, Jagan mengejar Arya. Devki yang terbangun langsung keluar mencari Arya. Jagan yang melihat Devki langsung menghajarnya dan menodongkan pistol. Lalu kaki Jagan tertembak. Tanpa disangka, Matthew juga ada di tempat tersebut dan menghajar Jagan. Matthew meraih pistolnya yang terjatuh. Devki juga memegang pistol yang dibawa oleh Jagan. Matthew meminta Devki untuk menjatuhkan pistolnya, namun Devki sangat marah kepada Jagan. Matthew memberitahukan Anand masih hidup dan dibawa polisi ke rumah sakit bersama pria. Jagan berbicara sombong bahwa apa yang bisa dilakukan polisi, tangkap aku dan aku akan bebas. Devki menangis sedih dan meratapi nasibnya seketika itu. Matthew memberikan pistolnya kepada Devki agar menembakkannya ke Jagan. Arya bersembunyi di balik pohon mendengarkan apa yang telah Devki lakukan kepada para pelaku. Devki tak kuasa menahan amarahnya, lalu Arya keluar dari persembunyian dan memanggil Mam. Arya yang biasanya memanggil Devki dengan sebutan Mem, akhirnya kini memanggil Devki dengan panggilan Mom. Seketika Devki menembak Jagan hingga mati. Arya menangis menghampiri Devki dan memeluknya. Dan film pun berakhir. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya aku lebih semangat lagi dalam membuat video alur cerita. Terima kasih.